Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Bunda Lena. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari kita mulai ceritanya. Janda muda Jepang 25 tahun terbang ke Indonesia demi menyusul sopir pribadinya. Namaku Aiko Tanaka, usia 26 tahun. Seorang janda muda dari Tokyo. 3 bulan yang lalu, suamiku, Hiroshi Tanaka, meninggal karena serangan jantung saat perjalanan bisnis ke Osaka. Dan sejak hari itu, dunia yang dulu terasa rapi, tenang, dan penuh aturan, berubah jadi ruang kosong yang membingungkan. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku naik pesawat tanpa tujuan jelas. Tidak untuk bekerja, bukan untuk berlibur. Aku hanya ingin mencari seseorang. Seseorang bernama Raffi, pria Indonesia yang pernah menjadi sopir pribadiku selama 2 tahun. Dia bekerja untuk keluarga kami dengan kesetiaan yang nyaris sempurna. Selalu datang lebih pagi dari jadwal, memastikan mobil bersih, dan bahkan menyiapkan payung di setiap hujan pertama musim semi. Raffi tidak banyak bicara, tapi matanya jujur. Dan entah bagaimana, di antara kesibukan Tokyo yang dingin, kehadirannya seperti kehangatan kecil di rumah yang terlalu besar. Setelah Hiroshi meninggal, segalanya terasa sunyi. Ruang makan tak lagi terisi suara tawa, hanya gema sendok dan piring. Hari-hariku dihabiskan menatap taman kering zen yang dulu sering aku abaikan. Dan dalam keheningan itulah aku sadar, satu persatu orang di rumah itu pergi. Termasuk Raffi. Dia bilang waktu itu hanya ingin pulang sebentar ke Indonesia. Untuk urusan keluarga, katanya. Aku mengizinkan, bahkan menyiapkan bonus perjalanan untuknya. Tapi sejak hari keberangkatannya, nomor ponselnya tak bisa dihubungi. Pesannya tidak pernah dibalas. Dan entah kenapa, hatiku gelisah dengan cara yang sulit dijelaskan. Raffi bukan siapa-siapa dalam hidupku. Begitu kata logika. Tapi setiap malam aku memikirkan wajahnya yang terakhir kali kutatap di garasi rumah. Dia menunduk waktu pamit, tak berani menatap langsung. Sekarang, setelah 3 bulan, aku tidak bisa menipu diri lagi. Aku harus tahu kenapa dia pergi tanpa sepatah kata. Pagi itu, di Bandara Haneda, aku menatap layar keberangkatan. Tokyo, Jakarta, 13 jam penerbangan. Tanganku gemetar kecil saat menyerahkan paspor kepada petugas. Di kepalaku, hanya satu hal. Jika aku tidak melakukan ini sekarang, aku mungkin akan menyesal selamanya. Keluargaku menentang keras. Ibuku bilang, Aiko, kamu kehilangan suami, jangan kehilangan dirimu juga. Tapi apa gunanya bertahan kalau setiap pagi terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak akan kembali? Aku duduk di kursi dekat jendela. Lampu kabin diredupkan. Di luar, langit hitam tanpa bintang. Hanya pantulan samar lampu pesawat di sayap logam. Pramugari tersenyum menawarkan minuman, tapi aku hanya menggeleng sopan. Aku tidak haus. Aku hanya ingin tidur, tapi pikiranku menolak diam. Setiap kali mata terpejam, bayangan Raffi muncul. Dia sedang tertawa, memegang payung, memayungiku di tengah hujan Tokyo yang dingin. Lalu wajah itu memudar, berganti gambar samar. Sebuah desa di Indonesia, penuh sawah dan jalan tanah merah. Tempat yang pernah dia ceritakan sambil tersenyum waktu kami terjebak macet di Shibuya. Kalau pulang, saya mau buka warung sama ibu, katanya waktu itu. Warung kecil, katanya, di pinggir jalan desa, yang jual nasi goreng dan kopi hitam. Aku tersenyum getir mengingatnya. Loh, sekarang aku benar-benar akan mencari warung itu. Pesawat mendarat pagi hari di Bandara Soekarno-Hatta. Udara panas langsung menerpa wajahku ketika pintu kabin dibuka. Aku menatap sekeliling, bingung dan gugup. Segalanya terasa asing. Bahasa, wajah,
Suara pengumuman. Semua begitu berbeda dari Tokyo yang teratur dan sunyi. Aku mengambil koper dan berjalan keluar. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada Raffi yang tersenyum sambil membawakan barang. Hanya barisan sopir taksi yang menawarkan tumpangan dengan suara keras. Hatiku sesak seketika. Aku naik ke salah satu taksi dan menyerahkan secari kertas lusuh berisi catatan alamat yang kutemukan di laci mobil Raffi. Tulisan itu kubaca berulang kali. Desa Tanjung Harapan, Sumatera. Sopir menatap kertas itu lama, lalu mengerutkan dahi. Jauh sekali, Bu. Dari sini harus naik pesawat lagi atau bus belasan jam. Aku menarik napas. Tidak apa-apa. Saya akan naik bus. Dia menatapku seolah aku gila. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah duduk terlalu lama menunggu kejelasan hidup. Kali ini, aku yang akan berjalan mencarinya sendiri. Terminal bus itu penuh dengan hiruk-pikuk yang tidak biasa bagiku. Bau minyak goreng, teriakan pedagang, suara anak kecil menangis, semua bercampur jadi satu. Aku duduk di kursi tunggu, memeluk koper kecilku erat-erat. Di hadapanku, deretan bus tua dengan cat pudar berderu menunggu penumpang. Tiba-tiba aku merasa sangat kecil di tengah dunia yang begitu hidup. Bus yang kutumpangi perlahan keluar dari kota, melewati jalan-jalan besar yang penuh kendaraan. Gedung-gedung tinggi berganti sawah luas, pohon kelapa, dan rumah-rumah kayu. Perjalanan panjang ini terasa seperti melintasi masa lalu seseorang yang tidak kukenal. Di luar jendela, matahari terbenam perlahan di balik bukit. Langit berubah jingga, lalu gelap. Lampu-lampu kecil dari rumah penduduk mulai menyala satu persatu. Aku bersandar di kaca jendela, menatap pantulan wajahku sendiri. Wajah yang dulu penuh riasan dan senyum palsu, kini tampak lelah dan nyata. Entah mengapa, di tengah kelelahan itu, aku merasa tenang. Mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku punya tujuan, walau sederhana. Mencari seseorang yang menghilang tanpa pamit. Bus berhenti di sebuah pertigaan kecil saat pagi mulai terang. Sopir menunjuk ke arah jalan menurun di sebelah kiri. Itu, Bu. Desa Tanjung Harapan. Turun di sini saja. Aku menatap jalan itu, tanah merah yang lembab, diapit sawah hijau dan pepohonan kelapa. Udara lembab tapi segar. Burung-burung berkicau bersahutan, dan suara ayam jantan terdengar di kejauhan. Aku menarik koper kecilku, menapaki jalan pelan-pelan. Beberapa anak kecil menatapku sambil berbisik pelan, mungkin heran melihat perempuan asing berjalan sendirian. Aku tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak kurasakan. Tak jauh dari situ, mataku menangkap papan kayu tua bertuliskan, "Warung Makan Ibu Rahma." Hatiku berdegup. Nama itu pernah disebut Raffi. Warung Ibu Rahma, itu impian saya, Bu Aiko, katanya dulu. Langkahku melambat. Di depan warung itu, berdiri seorang pria. Tubuhnya tegap, kulitnya legam karena matahari. Dia sedang membersihkan meja, tapi gerakannya terhenti saat melihatku. Matanya menatapku lama, penuh kebingungan. Aku menelan ludah. Suaraku nyaris hilang. Raffi. Dia tidak bergerak. Beberapa detik terasa seperti satu abad. Lalu pelan-pelan, dia berkata, "Aiko-san." Aku mengangguk. "Aku datang untuk mencari kamu." Dia menunduk. Suaranya serak. "Kenapa kamu ke sini?" Aku menatapnya dalam. "Karena kamu pergi tanpa menjelaskan apapun." Dia menarik napas berat, pandangannya mengarah ke tanah. "Tempatmu bukan di sini." Aku menggeleng. Biar aku yang tentukan itu. Di antara suara jangkrik dan angin yang meniup daun pisang di belakang warung, kami berdiri saling diam. Tidak ada yang tahu harus bicara apa. Tapi di mataku, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara rasa bersalah dan rindu yang ia coba sembunyikan. Dan di sanalah aku tahu.
Perjalanan panjangku baru saja dimulai. Pagi pertama di desa itu terasa berbeda. Udara hangat menempel di kulit, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi kayu bakar. Suara ayam, tawa anak-anak, dan gemericik air dari sumur menjadi musik alami yang tidak pernah kudengar di Tokyo. Semua terasa asing, tapi entah kenapa, hatiku tidak menolak. Aku berdiri di depan warung kecil dengan papan kayu yang catnya mulai mengelupas. Warung makan Ibu Rahma. Dari dalam terdengar suara piring beradu dan tawa lembut seorang wanita. Seorang ibu berusia sekitar 60 tahun keluar membawa panci besar. Wajahnya teduh, matanya ramah. "Selamat pagi, Nak. Mau makan?" Tanyanya dengan logat yang hangat. Aku sempat gugup. "Maaf, Bu, saya mencari seseorang. Namanya Raffi." Ibu itu berhenti sejenak, lalu tersenyum pelan. "Raffi anak saya." Hatiku bergetar. Jadi benar, inilah tempatnya. Dan sebelum aku sempat menjawab, dari belakang warung muncul sosok yang sudah kukenal. Tubuh tegap, kulit legam, dan tatapan yang dulu begitu sopan. Tapi kali ini, tatapan itu berbeda. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Raffi berdiri di pintu warung, menatapku lama. Dia seperti sedang memastikan apakah yang ia lihat benar-benar aku. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia bicara. "Aiko-san." Aku tersenyum kecil, tapi suaraku gemetar. "Aku datang untuk mencari kamu." Ibu Rahma menatap kami bergantian. Heran tapi tidak ikut campur. "Raffi, bantu tamunya duduk dulu. Ibu buatkan teh." Raffi masih diam. Baru setelah Ibu Rahma masuk ke dapur, dia bicara pelan. "Kenapa kamu ke sini?" Aku menatapnya. "Karena kamu pergi tanpa menjelaskan apapun." Dia menghela napas berat, pandangannya turun ke lantai. "Tempatmu bukan di sini, Aiko-san. Ini desa kecil, bukan Tokyo." Aku tersenyum samar. Biar aku yang tentukan itu. Beberapa hari berikutnya berjalan pelan. Aku tinggal di rumah kecil di belakang warung. Kamar kosong yang dulu katanya dipakai Raffi waktu pertama pulang dari Jepang. Pagi-pagi sekali, Ibu Rahma mengetuk pintu membangunkanku. "Kalau mau bantu, ayo ke dapur. Kita masak nasi goreng buat sarapan pelanggan." Awalnya aku canggung, tanganku kaku, tidak terbiasa dengan dapur sederhana seperti ini. Tapi Ibu Rahma sabar, mengajariku cara memotong cabai, cara menyalakan kompor minyak, bahkan cara menakar garam hanya dengan perasaan. Aku belajar pelan-pelan, dan setiap kali aku melakukan kesalahan, ibu hanya tertawa. "Tidak apa, Nak Aiko. Kalau masak pakai hati, rasanya tetap enak." Warung itu kecil tapi hidup. Setiap pagi, para petani datang sarapan sebelum ke sawah. Anak-anak sekolah mampir beli teh manis atau gorengan. Dan di sela-sela kesibukan itu, aku mulai mengenal kehidupan yang tidak pernah kutahu sebelumnya. Hidup yang sederhana tapi hangat. Tapi Raffi, dia seperti bayangan yang selalu bergerak di kejauhan. Dia bekerja, membersihkan meja, mencuci piring, melayani pelanggan. Tapi setiap kali aku mendekat, dia menjauh dengan alasan sibuk. Dia bahkan tidak pernah memanggil namaku lagi seperti dulu. Bukan, Aiko-san. Hanya, Bu, atau Nona. Aku tahu dia sengaja menjaga jarak, tapi aku tidak tahu kenapa. Apakah dia marah aku datang? Atau takut pada sesuatu? Malam itu, setelah warung tutup, aku duduk di teras belakang. Langit gelap tapi bertabur bintang. Di kejauhan, suara jangkrik dan angin sawah terdengar menenangkan. Raffi sedang duduk sendirian di bangku dekat dapur, minum kopi hitam. Aku mendekat pelan. "Boleh aku duduk?" tanyaku. Dia tidak menatap, hanya mengangguk kecil. Beberapa menit kami diam. Lalu aku bicara duluan. "Kenapa kamu pergi, Raffi?" "Setidaknya,
Kamu bisa pamit. Dia meletakkan cangkir, pandangannya lurus ke depan. Karena aku harus pergi. Itu bukan jawaban, kataku lembut. Dia tidak membalas. Hanya napasnya yang berat, seperti menahan banyak hal. Aku ingin memaksa, tapi entah kenapa aku takut. Takut kalau aku menekan terlalu keras, dia akan menghilang lagi. Akhirnya aku hanya berkata pelan. Kalau kamu belum siap cerita, aku bisa tunggu. Dia menoleh sedikit, untuk pertama kalinya menatap mataku malam itu. Berapa lama kamu mau di sini? Sampai aku tahu alasannya, jawabku tanpa ragu. Dia menunduk, lalu berdiri pelan. Kalau begitu, selamat datang di warung Ibu Rahma, katanya singkat. Lalu ia masuk ke dalam, meninggalkanku dengan secangkir teh yang mulai dingin. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang berulang. Aku mulai tahu cara bekerja di warung tanpa terlihat canggung. Aku belajar cara menyapa orang desa tanpa dianggap sombong. Aku tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Dan setiap malam, aku menulis semuanya di buku kecil. Nama orang, resep masakan, dan pertanyaan yang belum terjawab. Kadang, Ibu Rahma duduk di sebelahku sambil bercerita tentang masa kecil Raffi. Dia anak yang rajin, katanya, tapi terlalu keras sama dirinya sendiri. Waktu kecil, ayahnya meninggal muda, jadi dia cepat dewasa. Selalu ingin jadi pelindung untuk semua orang, padahal dirinya sendiri sering kesepian. Aku diam mendengarnya, dan tiba-tiba semua mulai masuk akal. Raffi selalu tampak kuat, tapi mungkin itulah caranya menyembunyikan luka. Dia tidak pergi karena membenci siapapun. Mungkin dia pergi karena takut. Suatu pagi, saat Ibu Rahma ke pasar, aku mengambil alih dapur. Raffi sedang membersihkan meja di luar. Aku mencari catatan belanja di lemari kecil tempat biasa ibu menyimpannya. Tapi saat membuka laci paling bawah, tanganku menyentuh map coklat tua. Aku ragu, tapi ada rasa penasaran yang lebih kuat. Aku membuka map itu pelan-pelan. Isinya beberapa dokumen, fotokopi paspor, dan satu amplop putih. Di pojok kanan atas amplop itu, tertulis nama yang membuat jantungku berhenti sejenak. Hiroshi Tanaka. Tanganku gemetar. Itu nama suamiku. Mengapa surat dari Hiroshi ada di sini? Di warung kecil di desa tempat Raffi tinggal? Aku menarik amplop itu, membuka pelan. Tulisan tangan Jepang yang kukenal jelas milik Hiroshi. Aku mulai membaca, tapi belum sempat menyelesaikannya. Suara langkah kaki terdengar di belakangku. Aku menoleh cepat. Raffi berdiri di pintu, menatapku dengan mata yang tak bisa kutebak. Tidak marah, tapi jelas terguncang. Apa yang kamu lakukan? Suaranya pelan tapi tajam. Aku berdiri, memegang surat itu di tanganku. Aku menemukan ini. Surat dari Hiroshi. Dia melangkah maju, mengambil surat itu perlahan. Ini bukan untukmu, katanya datar. Tapi ini dari suamiku. Aku berhak tahu, Raffi. Dia menunduk, suaranya melemah. Tidak semua hal harus kamu tahu, Aiko. Kadang, yang tidak diucapkan lebih aman daripada yang dibuka. Aku menggigit bibir. Kamu sembunyikan sesuatu. Dia tidak menjawab, hanya memasukkan surat itu kembali ke dalam map, lalu menutup lemari. Aku minta maaf, katanya singkat. Tapi tolong, jangan buka masa lalu yang tidak perlu. Aku menatapnya, mencoba mencari kebenaran di matanya. Tapi yang kutemukan hanya kelelahan. Dia seperti orang yang sudah lama berperang dengan dirinya sendiri. Baik, kataku akhirnya. Kalau kamu tidak mau bicara sekarang, aku akan tunggu. Raffi mengangkat wajahnya, terkejut. Tunggu. Aku mengangguk. Aku datang dari jauh bukan untuk menyerah karena satu kata, jangan. Aku akan tetap di sini. Sampai kamu siap. Dia diam lama, lalu menatapku dengan mata yang lembut tapi penuh ketakutan.
Baiklah, katanya pelan. Tapi jangan menyesal. Lalu ia melangkah keluar, meninggalkanku sendirian di dapur, berdiri dengan napas berat dan hati yang mulai diselimuti rasa penasaran yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sore itu, aku menatap warung kecil dari jauh. Orang-orang datang dan pergi, tawa, obrolan, suara piring, semuanya berjalan seperti biasa. Hanya aku yang tahu, di balik aroma nasi goreng dan teh manis, ada rahasia besar yang tersembunyi. Sebuah surat dari suamiku yang meninggal, yang entah bagaimana, berakhir di tangan pria yang kini berdiri di depan sana. Dan aku tahu, sejak hari itu, hidupku tidak akan tenang sebelum aku menemukan kebenarannya. Hari ketiga aku tinggal di desa Tanjung Harapan. Matahari pagi menyinari dinding bambu rumah kecil tempat aku menumpang. Angin membawa aroma kayu bakar dari dapur warung Ibu Rahma. Tapi pagi itu terasa berbeda. Entah kenapa, ada sesuatu yang berat di udara, seperti ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Sejak aku menemukan surat itu kemarin, Raffi nyaris tidak bicara padaku. Dia bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, setiap kali mataku menatapnya, dia menghindar. Aku tidak tahu apakah dia marah karena aku membuka lemari itu, atau takut karena rahasia yang tersimpan di dalamnya. Aku ingin bertanya langsung, tapi ada suara dalam hatiku yang berkata, biarkan dia bicara sendiri ketika siap. Maka aku hanya membantu di warung seperti biasa, memasak, menyajikan makanan, menyiapkan minuman untuk pelanggan. Dan diam-diam, aku menunggu. Sore itu, setelah pelanggan terakhir pulang, Raffi duduk di kursi kayu di belakang warung. Dia menatap sawah yang menguning, memegang cangkir teh yang mulai dingin. Aku tahu itu tanda bahwa pikirannya sedang jauh. Aku mendekat pelan. Raffi, panggilku. Dia tidak menoleh. Aku tahu kamu menyimpan sesuatu, kataku lembut. Kamu bilang surat itu bukan untukku. Tapi kalau benar itu dari Hiroshi, aku berhak tahu. Dia diam lama, sampai akhirnya menghela napas panjang. Aku akan cerita, katanya pelan, tapi janji, jangan potong sebelum aku selesai. Aku mengangguk. Dia menatap jauh ke arah langit yang mulai oranye. Saat aku bekerja di rumahmu, aku hanya sopir biasa. Tapi karena sering mengantar Tuan Hiroshi ke kantor, aku jadi tahu banyak hal tentang beliau. Orangnya tenang, tapi tampak kesepian. Sama seperti kamu. Aku terdiam. Dia tahu kamu terlalu sering sendirian di rumah besar itu. Dan aku sering melihatmu menatap jendela, seperti mencari sesuatu yang hilang. Dia menatapku sejenak, lalu melanjutkan. Awalnya, aku hanya sopir. Tapi seiring waktu, kita jadi sering bicara. Tentang musik, makanan, bahkan tentang kampung halamanku di sini. Kau tertawa waktu aku cerita tentang ayam yang suka naik ke atap rumah. Aku tersenyum kecil mengingatnya. Tapi ternyata, Tuan Hiroshi tahu. Nada suaranya mulai berat. Dia tidak marah. Tidak menuduh. Dia memanggilku ke ruang kerjanya dan bilang, aku tahu kau dan Aiko sering berbicara. Aku tahu itu karena dia kesepian, bukan karena dia salah. Raffi menunduk. Waktu itu aku gemetar, takut dipecat. Tapi yang dia lakukan justru menyerahkan amplop putih itu padaku. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku dalam. Itu surat yang kamu temukan kemarin. Aku menelan ludah, jantungku berdetak keras. Lalu apa isi surat itu? Raffi menarik napas panjang. Suaranya mulai bergetar. Dia bilang di dalam surat itu ada dua hal. Kejujuran dan permintaan. Aku tidak pernah membacanya sepenuhnya, lanjut Raffi. Tapi aku tahu isinya sebagian. Karena sebelum memberikannya, dia bilang sesuatu yang tidak akan pernah aku lupa. Raffi, katanya waktu itu, aku tahu kau menyukai Aiko. Tapi jangan salahkan dirimu. Cinta bukan dosa kalau dijaga dengan benar.
Kalau aku pergi nanti, jaga dia, tapi jangan miliki dia. Air mataku menetes tanpa kusadari. Suara Raffi bergetar, tapi ia terus bicara. Dia tahu penyakitnya sudah parah. Dia takut meninggalkanmu sendirian. Dia percaya hanya aku yang bisa menjaga kamu tanpa pamrih. Tapi aku tidak kuat. Dia menunduk. Suaranya pecah. Bagaimana aku bisa tinggal di rumahmu setelah tahu suamimu mempercayakan kamu padaku? Bagaimana aku bisa menatapmu setiap hari tanpa merasa bersalah? Aku menatapnya lama. Sekian lama aku menebak, marah, dan curiga. Tapi ternyata yang dia bawa bukan kebohongan, melainkan rasa bersalah. Karena itulah aku pergi. Lanjutnya pelan. Aku takut. Takut kalau aku tinggal lebih lama, aku akan mencintaimu lebih dalam, dan itu akan mengkhianati Tuan Hiroshi. Dia menatapku dengan mata yang merah. Jadi aku pulang. Aku pikir kalau aku jauh, semua akan selesai. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti berdiri di antara dua dunia. Masa lalu yang masih menahan, dan masa kini yang tidak bisa kutolak. Aku menatap wajah Raffi yang penuh luka. Tapi di balik semua itu aku melihat kejujuran yang belum pernah kulihat pada siapapun. Aku duduk di sampingnya. Raffi, kataku pelan, kau tahu kenapa aku datang jauh-jauh ke sini? Dia tidak menjawab. Aku menarik napas dalam. Bukan karena aku ingin menagih janji, bukan karena aku marah kamu pergi, tapi karena aku tidak tahu lagi harus kemana. Dia menoleh, matanya mencari makna dalam kata-kataku. Setelah Hiroshi meninggal, aku hidup tanpa arah. Rumah besar itu terasa kosong. Semua orang bersikap sopan, tapi tidak ada yang sungguh peduli. Satu-satunya hal yang masih terasa nyata adalah saat aku mendengar suaramu bercerita tentang desa ini. Tentang warung kecil di pinggir sawah. Tentang ibumu yang suka tertawa saat masak. Aku tersenyum tipis. Dan entah kenapa, aku ingin melihat tempat itu sendiri. Mungkin aku ingin tahu, apakah kehidupan yang sederhana seperti ini bisa menyembuhkan luka yang bahkan waktu tidak bisa sembuhkan. Raffi menunduk. Kamu tidak seharusnya datang. Aiko-san. Hidup di sini keras. Tidak seperti di Jepang. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena di sana terlalu mudah. Aku lupa bagaimana rasanya hidup. Dia terdiam. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan warna oranye di atas sawah. Kami duduk lama tanpa kata. Angin berhembus lembut, membawa aroma nasi goreng dari dapur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menyalakan lampu kecil di kamar, membuka map coklat itu, dan membaca ulang surat Hiroshi. Tulisan tangannya halus tapi gemetar. Ada bagian yang belum sempat kubaca sebelumnya. Kalau kau membaca ini, berarti aku sudah pergi. Aku percaya pada Raffi. Tapi aku juga tahu perasaan itu tidak adil untukmu. Aiko. Jangan benci dia. Karena tanpa dia, mungkin aku tidak akan tenang meninggalkanmu. Aku memejamkan mata. Surat itu bukan sekadar pesan perpisahan. Itu restu yang aneh, tapi juga jujur. Namun di bagian bawah surat, ada satu kalimat yang membuatku kembali tertegun. Jika suatu hari seseorang bernama Andra datang dan mengaku saudara Raffi, berhati-hatilah. Aku tidak percaya padanya. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Nama itu asing. Tapi cara Hiroshi menulisnya, tegas dan hati-hati, membuatku tahu bahwa ini bukan hal sepele. Keesokan paginya, aku menunjukkan surat itu pada Raffi. Dia membaca bagian terakhir dengan wajah yang tiba-tiba pucat. Andra? Gumamnya lirih. Kau kenal nama itu? Tanyaku cepat. Raffi terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Itu kakak tiriku, katanya pelan. Kami tidak pernah akur sejak kecil. Dia selalu iri padaku karena ibu lebih dekat dengan aku. Dia menarik napas panjang. Waktu aku masih kerja di Jepang, dia sempat kirim pesan.
Katanya ada orang asing yang ingin bantu buka usaha di Indonesia. Aku tidak sangka. Itu mungkin Tuan Hiroshi. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir Hiroshi pernah mengirim uang pada Andra? Aku tidak tahu. Tapi mungkin, iya. Aku terdiam. Semua potongan puzzle mulai membentuk gambar yang lebih besar. Raffi yang pergi, surat dari Hiroshi, dan peringatan tentang Andra. Semuanya saling terkait. Aku menggenggam surat itu erat. Kalau benar begitu, berarti suamiku mengirim uang ke orang yang salah. Raffi menatapku serius. Mungkin lebih dari itu. Mungkin Andra memanfaatkan nama aku untuk menipu Tuan Hiroshi. Jantungku berdegup keras. Kebenaran yang baru saja terungkap malam ini ternyata belum berakhir. Di balik surat yang penuh restu dan kejujuran, tersimpan rahasia lain. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Aku menatap Raffi. Aku tidak peduli soal uang, Raffi. Tapi aku tidak bisa diam kalau nama suamiku disalahgunakan. Raffi mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus cari Andra. Aku menatapnya. Bersama? Dia menatap balik. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, pandangannya tak lagi menghindar. Bersama, katanya mantap. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, kami berdua tahu. Perjalanan ini belum berakhir. Yang hilang bukan hanya seseorang, tapi kebenaran yang harus ditemukan bersama. 3 hari setelah membaca surat itu, aku dan Raffi mulai menyiapkan perjalanan ke kota kecil tempat Andra, kakak tirinya, terakhir kali terlihat. Kami tidak tahu apa yang akan kami temukan di sana. Tapi satu hal pasti, kami tidak bisa lagi berpura-pura bahwa masa lalu sudah berakhir. Ibu Rahma awalnya menolak. Raffi, kamu itu baru pulang, jangan cari masalah, katanya khawatir. Tapi Raffi hanya tersenyum lemah. Bu, kadang yang kita hindari justru yang paling harus kita hadapi. Aku memeluk Ibu Rahma sebelum pergi. Dia menatapku lama, seperti melihat anak sendiri. Hati-hati, Nak Aiko, katanya lembut. Kebenaran itu tidak selalu manis. Tapi lebih baik terluka karena jujur, daripada tenang dalam kebohongan. Aku menelan haru. Kalimat itu menempel di hatiku selama perjalanan panjang ke kota. Kami menumpang bus selama 8 jam. Di luar jendela, sawah dan perbukitan berganti menjadi deretan toko, bengkel, dan hiruk-pikuk jalan raya. Suasana desa yang damai berubah menjadi kota kecil yang ramai tapi sempit. Di tangan Raffi ada alamat yang ia dapat dari seorang kenalan lama, rumah kontrakan Andra. Ketika bus berhenti, kami turun di depan sebuah gang sempit. Rumah-rumah kecil berdiri rapat, dan suara musik dangdut terdengar samar dari ujung jalan. Kami berjalan pelan, sampai akhirnya menemukan rumah dengan pagar besi cat biru pudar. Seseorang duduk di teras. Laki-laki berumur sekitar 30-an, berkulit sawo matang, dengan tatapan tajam dan senyum sinis yang langsung membuatku tidak nyaman. Andra? Tanya Raffi. Pria itu tersenyum miring. Wah, adikku datang. Dan kali ini bawa wanita Jepang, ya? Hebat juga kamu, Raff. Nada suaranya licik. Aku bisa melihat Raffi menahan emosi. Kami tidak datang untuk ribut, kata Raffi datar. Kami cuma mau tahu, kamu pernah berurusan dengan seseorang bernama Hiroshi Tanaka? Andra menatap kami bergantian. Lalu tertawa pendek. Ah, jadi ini semua tentang uang itu, ya? Katanya. Dengar, Hiroshi itu cuma pengusaha kaya yang gampang dikibuli. Aku cuma jual cerita. Dia percaya aku saudara kamu yang butuh modal usaha. Dan aku cuma ambil kesempatan. Aku mengepalkan tangan. Kesempatan? Kau menipu orang yang sudah meninggal. Andra mendengus. Ah, jangan lebay. Uang itu tidak akan dia bawa ke kubur. Aku cuma ambil sedikit rezeki dari orang sombong. Raffi maju 1 langkah. Matanya menatap tajam.
Kau bukan cuma mencuri uang, Ren. Kau mencuri nama aku. Nama yang aku jaga selama ini. Suasana menegang. Andra menatapnya sinis. Nama? Untuk apa? Dunia tidak peduli siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Yang penting siapa yang menang. Aku menatap dua saudara itu. Satu dengan mata penuh keserakahan, satu dengan mata penuh luka. Aku tahu ini bukan sekadar soal uang. Ini tentang harga diri, tentang masa lalu yang belum mereka damaikan. Setelah percakapan panas itu, kami melapor ke pengacara di Jakarta melalui panggilan video. Mereka sudah menemukan bukti transfer dari rekening Hiroshi ke rekening Andra. Kasus itu akan diproses hukum. Tapi malamnya, saat kami duduk di penginapan sederhana, Raffi tampak gelisah. "Kenapa kamu diam?" tanyaku. Dia menatap langit-langit kamar. Karena aku tidak tahu apakah aku harus lega atau sedih. Dia memang bersalah, tapi tetap saja, dia kakak aku. Aku mendekat. Kadang, orang yang paling kita cintai justru orang yang paling sering melukai kita, Raffi. Tapi memaafkan bukan berarti membenarkan. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Aiko-san. Kamu selalu tahu cara membuat kata sederhana terasa dalam." Aku tersenyum kecil. Di Jepang, aku belajar banyak hal tentang disiplin dan kerja keras. Tapi di sini, aku belajar satu hal yang jauh lebih penting, keikhlasan. Keesokan paginya kami kembali ke desa. Warung Ibu Rahma tampak ramai. Anak-anak tertawa sambil memesan es teh, para petani duduk santai di bangku bambu. Semua terasa damai, seolah dunia tidak tahu bahwa kami baru saja melewati badai kecil. Ibu Rahma memeluk Raffi dengan air mata menetes di pipi. "Aku dengar semua dari polisi. Kamu sudah lakukan yang benar, Nak?" Raffi hanya mengangguk, menunduk hormat. "Maaf, Bu. Aku baru benar-benar bisa menebus kesalahan hari ini." Aku duduk di kursi warung yang biasa kupakai setiap sore. Kupandangi pemandangan desa yang sederhana tapi menenangkan. Aroma nasi goreng, suara angin, dan tawa pelanggan membuatku merasa pulang. Ya, mungkin inilah makna rumah sebenarnya. Bukan tempat yang megah, tapi tempat di mana kita bisa meletakkan beban dan tetap diterima apa adanya. Sore itu, Raffi duduk di depanku sambil membawa 2 gelas teh manis. "Ibu masih belum percaya kamu mau kerja bareng orang Jepang," katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum. "Dan aku masih belum percaya aku bisa jualan gorengan di warung kecil seperti ini." Kami tertawa pelan. Tawa yang tidak dibuat-buat. Tawa yang lahir dari kejujuran dan kedamaian. "Jadi, kamu mau tetap di Indonesia?" tanya Raffi akhirnya. Aku menatap langit senja yang mulai jingga. Entahlah. Di Jepang, aku punya rumah besar tapi kosong. Di sini, aku punya warung kecil tapi penuh cerita. Mungkin untuk sementara, aku ingin di sini. Raffi mengangguk. Senyumnya tenang. "Kursi ini selalu ada buat kamu, Aiko-san. Kapanpun kamu ingin duduk lagi, warung ini akan tetap sama." Aku menatapnya, senyumku perlahan merekah. Kursi ini lebih jujur dari rumah besar kami di Tokyo. Langit mulai gelap. Satu persatu pelanggan pulang. Hanya tinggal aku, Raffi, dan suara jangkrik malam. Kami duduk lama tanpa kata. Angin membawa aroma tanah basah dari sawah, dan di hati kami ada sesuatu yang perlahan sembuh. Luka, rasa bersalah, dan kehilangan. Raffi menatap ke arah jalan yang gelap. Kadang aku berpikir, kalau saja aku berani jujur dari awal, mungkin semua tidak akan serumit ini. Aku menatapnya lembut. Mungkin, tapi kalau bukan karena perjalanan ini, kita tidak akan tahu siapa diri kita sebenarnya. Dia tersenyum samar. "Kamu tahu, Aiko, hidupku dulu cuma tentang bekerja dan menebus masa lalu. Tapi sekarang aku paham, yang paling sulit bukan menebus, tapi memaafkan diri sendiri." Aku mengangguk.
Dan yang paling indah dari kejujuran adalah ketenangan yang datang sesudahnya. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku catatanku. Tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua kehilangan harus diganti. Tapi setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Asal dia berani jujur dan tidak lari lagi dari kenyataan. Aku menutup buku itu dan menatap langit gelap di luar jendela. Ada suara angin, ada cahaya kunang-kunang di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak lagi sendirian. Keesokan paginya, matahari terbit di atas sawah. Warung Ibu Rahma kembali hidup dengan tawa dan aroma kopi hitam. Raffi sibuk di dapur, dan aku membantu menata meja. Tidak ada lagi rahasia di antara kami. Tidak ada lagi kebohongan yang menggantung. Hanya dua orang yang sama-sama belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki, bahwa kejujuran adalah bentuk kasih sayang paling tulus, dan bahwa kadang tempat yang paling sederhana bisa menyembuhkan luka paling dalam. Dan di kursi kayu warung kecil itu, aku tahu perjalananku sudah sampai di rumah.